Saruma darat ya diteliti ku para ahli nongtongna aya di Karawang. Bukan salah satunya, bukan. Salah satu apa? Salah satu wilayahnya. Bukan. Emang center of pusat Pak. Wah, Karawang, bener kan seberang-seberangannya Bekasi nggak? Orang Karawang Bekasi ya. Maksudnya, iya kan candi. Iya kan? Tarumanagara kan? Zamannya. Betul. Jika nama yang soalnya kan Buddha. Tarumanagara kan Buddha. Soalnya secara logika ini datang di daerah Yunan, kan daerah itu kan cina Buddha kan? Itunya juga coba dicek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makan di mana kita ini? Ini kita makan di ini ada di Cikur. Makan khas Sunda. Oh iya, di daerah di bisnis dapur Cikur. Kita belum makan ya, jadi belum bisa review apa-apa. Tapi kelihatannya mah enak sih. Ya, biar kau loh. Oleh balak putak ya. Balak putak kita karena kalau kan, ya kencang dia aja lah. Kencang dia. Sebenarnya dah harus lain balak putak mah. Iya nya sotong. Cumi. Wah, sejauh ya mungkin kita bedain ini terus bakal laut saya darat. Hulu putak. Hulu putak. Nah, hulu putak. Mah coba dah ceguan mah. Hulu putak. Soalnya balak putak mah asup ke lagu zaman berarti inget deh balak putak. Oh, resiko zaman. Nah, berarti kamu nak kacida piraku. Kadaharan mau asup karena lagu eta teh kadaharan maraha. Oh. Kenapa kacida? Kacida. Jadi sejarah nama sambal oncom mah tak asup. Ya lupa. Sama barunya lain sambal oncom ini. Apa sih? Pokok ini. Oncom kan itu oncom betul, tapi bukan pakai lenca. Pakai lenca. Mantap banget. Mantap. Mas. Mantap. Soalnya kan basuhan deh, karena saya tadi dipotong. Jadi enak ting makan. Kok nol di makan? Emang kebiasaan. Mendingan dituntut. Masalah pohon iya udah mulai sering. Udah mulai menjadi kebiasaan dong. Dulu pas kepala di PB atau yang S2 itu kan dua-duanya model laut ya meskipun yang keduanya itu cuma perencanaan wilayah tapi fokusnya di lautan pesisir pesisir itu belajar sejarah ya Kak? Sejarah gua nggak ada bangga kuliah history sejarah nggak ada sih tapi akademis apa itunya suka nyeritain bahwa histori kelautan kita itu cuma kayak gini paling nggak spesifik pelajaran sejarah memang biasanya kan kita belajar untuk menganalisis ruang itu pakai time series analisis ruang iya analisis ruang atau analisis waktu gitu analisis lokus misalnya kita lagi ngejadiin satu contoh analisa kita itu satu tempat tertentu. Nah biasanya
kita melihat perubahan, misalnya perubahan penggunaan lahan itu pakai data citra yang time series. Time series itu maksudnya itu jadi melihat data memindai datanya itu beberapa tahun, baik data sekundernya ataupun data citranya, untuk mengetahui pola yang terjadi di masa lalu, pola perubahan, pattern perubahan, terus memprediksi pattern perubahan ke depan. Berapa tahun biasanya? Tergantung, kayak misalnya kalau contohnya tentang mangrove misalnya, beda 10 tahun bisa 20 tahun. Berarti sekiranya misalnya sekarang 2025 ya. Dengan cara itu coverage-nya 2025 ini saya sudah mangrove buat di sini itu nggak ada gitu. Dengan alasan-alasannya gitu. Ya dengan melihat sejarah. Nah kadang-kadang kenapa sedikit banyak sistem prediksi kayak gitu dipakai gitu ya secara ilmiah, karena perilaku manusia kan biasanya berulang ya, itu benar. Jadi saya mau cenderung, dan untuk ketika hasil prediksi secara alami seperti apa, kita tentu saja tidak ingin terjadi kerusakan dong. Misalnya ya analisis 10 tahun sebelumnya tentang misalnya vegetasi, green belt di lapangan dan abrasi misalnya. Nah kalau misalnya ternyata waktu itu buruk, ya kan 10 tahun ke belakang wah terjadi abrasi ini atau apa lagi gitu, bisa secara berdasarkan data series ke belakang itu mengaplikasikannya kira-kira kalau kagak ada intervensi itu 10 tahun ke depannya seperti apa persis gitu, nggak ada intervensi. Nah habis itu kalau misalnya ternyata waduh nanti hasilnya ya pasti jauh lebih buruk, ya berarti intervensi apa aja yang harus kita lakukan agar duplikasi 10 tahun ke depan itu bisa berubah gitu. Bisa misalnya perubahan penggunaan lahan dari kawasan lindung ke kawasan ininya bisa berganti gitu, bisa berubah, bisa direm atau malah dilakukan perbaikan. Nah, itu jadi itu bisa jadiin bahan kebijakan pemerintah untuk melakukan intervensi. Kan kita yang govern, berarti kebiasaan manusia yang berubah itu berarti. Jadi perubahan penggunaan lama manusia yang itu masa yang manusia sejauh ini dari yang pernah dilihat Bapak, kalau selain manusia tidak akan berubah vegetasi dari dan lain-lain itu bencana gitu maksudnya. Enggak, tapi kan bencana juga bisa diprediksi, bukan diprediksi ya. Saya kan kayak gempa atau apa gitu kan, itu tidak mau merubah. Ini gara-gara gempa mana berubah bentuknya. Kalau bentuknya mah iya. Sebenarnya kan terus itu kan kejadian khusus ya kalau berubah bentuknya. Saya mah kalau berubah penggunaan lahan mah manusia tuh lebih spesifik ke perubahan penggunaan. Misalnya dan penggunaan lahan manusia itu. Tapi ini namanya diteliti berarti ya itu ya. Ya kayak gitu, diteliti tidak kenapa manusia ada di situ. Tadinya manusia itu jadi manusia. Enggak gitu kan. Kemarin kan di pesisir pantai itu tadinya ada manusia nggak? Biasanya mah kan kalau kita ngomongin sejarah kebenaran orang sedikit loba sedikit banyak senang nggak sejarah. Biasanya kan kita tahu ya manusia itu berkumpulnya itu banyak kan di jalur-jalur air, jalur-jalur air dalam hal ini karena air itu sebagai
jalur transportasi mah yang lama ya. Terus kedua yang jelas mah ketika manusia mulai bertani segala macam butuh air. Nah, dan laut gitu kan. Memang berarti memang instingnya manusia harus dekat dengan air. Nggak spesifik ya. Nah, bersamudra baru karena dibilang apa itu? Kenapa itu dinamakan samudra baru? Kenapa itu dinamakan pisangan? Oh, eta ada nggak misalnya? Tidak Karawang kan dulu kenapa Karawang karena Karawang berapa versi kan? Salah satunya kan dulu katanya kita itu rawa-rawa, dan bawahnya Karawaan, Karawang kan gitu kan. Ya sebenarnya kalau penamaan lah emang biasanya gara-gara iya lamun teh gara-gara maksudnya morfologi daerahna, kekhasan daerahna gitu kan, atau ya misalnya kan aya Teluk Bango gitu kan, berarti daerah namanya Teluk Bango, kan Teluk Bango daerah Batu Jaya apa enggak? Laut juga enggak di daerah nama ininya, nama daerahnya Teluk Bango, tapi siapa tahu emang di situ tadinya Teluk Bahulana. Siapa lah? Teluk Jambe. Belum bener. Tengok apa? Gara-gara misalnya teluk, emang maksudnya atap teluk itu zaman dulu nggak harus merefer laut gitu misalnya kan? Teluk Jambe ya Sungai Citarum liwat dah. Oh, dia kan mungkin ada transportasi di situ gitu. Jadi kesana teluknya zaman baheula mah boleh jadi pelabuhan oge gitu, kayak pelabuhan tempat kapal. Oh, dari kapal-kapal kecil masuk dari tempat kapal berlah gitu. Kejar kapal gini. Sudah. Seperti itu mungkin dulunya ya. Nah, kenapa dulu itu Fadina Karawang gue jelma beren ya? Ya kok, udah sih punya. Terus tiba-tiba ayah jelma gara-gara kenapa? Oh, kemana? Terus dulu apakah di Gunung Wela, apakah Laut Wela? Gunung Wela apa Laut Wela? Pinong jelma. Gunung Wela apa Laut Wela? Lamun teu saya mah Nabi Adam sudah aja laut tapi di gunung. Jauh dari apakah? Cuma maksudnya oke kita ngomongin ketika manusia udah nggak terlalu mobile lah ya. Pokoknya dari sisi mobile aja ketika mereka memburu hewan nih, kan hewan kan baru tuh cairnya benernya. Jadi pasti di daerah-daerah gua aya cair lah gitu kan manusia oke. Dalam tanda kutip nabati caranya itu nabati atau buan ketika dia mau makan ketika ya pokoknya intinya mas pasti deket-deket cair untuk saya mah ya sih deket-deket cair maka lagi ramai kan gara-gara sumber air kan. Nah, ini kayak kesana, jadi seperti itu. Mari kita ngajeng, tahun yang kebisik. Ayo dulu, ya. Kalau hebat, nonton video. Sejarah kelautan kita kan oke punya kan, oke lah. Bisa membuat kapal laut yang dikatakan buat hangat dia. Terus laut kita tuh hebat. Pas dari Karawang ada di mana gitu? Kemana nih? Zaman kerajaan apa zaman kerajaan? Menurut saya mah ya, pencenan kerajaan pertama yang diketahui memiliki jejak sejarah itu Tarumanagara.
Posisinya kan di daerah kita ya sebenarnya Tarumanagara mantap mantapnya ya perumahan Grand Taruma. Itu bener kan? Peran besar adanya Citarum. Ya mungkin sebenarnya ada jalur sungai itu membuat misalnya jelma di mana gitu kan? Misalnya Cina Indonesia kan kebanyakan orang-orangnya datang dari Yunan. Migrasi daerah Yunan. Uang mana? Oh, Cina. Kan gitu meren ya. Meren ya, ketenangan-tenangan gitu kan. Daratan. Bisa jadi sungai gede bisa sungai setengah orang. Nah, suruh terus turun. Tapi kan nyohar. Jadi wajar kalau misalnya peradaban pertama itu nongkrongnya kemungkinan besar di Karawang Bekasi, maksudnya yang terlewati oleh Citarum. Kan cuma bakal ke Bandung kan, bakal ke Hulu lah kan. Pasti kan jangan di daerah yang lebih dekat dulu. Pastinya persimulakan lalu. Yang sungainya masih gede, masih istilahnya batang sungai masih besar. Dan menurut mereka ini landai ini daerahnya. Cuk saya mah kenapa? Sejarahnya peradaban Indonesia itu dimulai dari yang dulu terdeteksi di Karawang maksudnya. Khusus di Karawang. Khusus di Karawang. Karena ya misalnya orang di Karawang memiliki aya nu asup di lemah teh lewat jalur laut heula. Ya pasti lewat jalur laut heula kan Indonesia mah kan aya ilmu meringankan diri lapung. Cuma saya mah namun kita ngomongin sejarah kita berdasarkan avatar. Namun saya leluhur kita lebih ke makhluk air mengenali air lain mengenali udara. Memang tercatatnya seperti itu yang Bapak ketahui. Ya sebenarnya mah sok rada ngulik oge orang secara ngulikna yang dibaca secara literatur yang secara katanya pokoknya di Jawa ya di Pulau Jawa negara pertama yang maksudnya social society pertama yang terdeteksi dan ada jejak sejarahnya itu Tarumanagara teh diteliti ku para ahli nongkrongna aya di Karawang. Bukan salah satunya, bukan salah satu wilayahnya, bukan emang center of pusat lah. Orang Karawang bener kan seberang-seberangannya Bekasi nya. Orang Karawang Bekasi ya. Maksudnya eta nu candi kan Tarumanagara kan zamannya. Betul jika nama yang soalnya kan Buddha. Tarumanagara kan Buddha. Soalnya secara logika ini datang di daerah Yunan teh kan daerah itu kan cina Buddha kan. Itunya coba diceknya. Naik perahu tah, ya kan ben kasih kemana lah ya nempel. Palbah ka lewat mereka Jawa, lewat utara bener teh. Sungai pertama yang mereka temuin yang muaranya paling gede kan Citarum. Jadi Citarum berarti baheula dari dulu gitu. Iya, jadi wajar lah misalnya sejak Citarum teh cai Tarumanagara gitu lain. Bisa. Emang gitu sosiologi itu katanya bener sih ya namanya. Dia penyiasatan publik. Intinya kita singkatnya makhluk-makhluk yang manusia pertama yang nongkrong di kita ya, bukan makhluk manusia pertama ya, tapi memang disclaimer menurut yang akan sadar yang civilization udah mulai nempel ke mereka yang kata sejarah ya dari Yunan itu. Yang pertama nyangkutnya kalau di Jawa Barat atau di Jawa secara keseluruhan Karawang di Tarumanagara di Karawang lah karena pasti kan dari laut nih lihat pas ke Jawa Barat muara Panggedena di lain orang-orang Tarumanagara orang teh ente orang
Cina kembali apa? Zaman dulunya itu dari Yunan. Nenek moyang kita pelaut dari Yunan. Coba cek gua rumah. Dia orang Cina datang ke orang terus katanya di kita udah ada penduduk lokal yang katanya lebih ke Melanesia apa namanya pokoknya inti nama di deket-deket ke orang aborigin dan nyampur jadi sehingga gitu senang dari apa yang bapak baca itu iya jadi masih ada sawo matang lah ya sagari sebenarnya orang nggak tulis istiwanya panas seperti panas datang ini jadi ayam kuning wangsat gitu kan jadi saya mah emang basicnya kita emang namanya kita negara kelautan kepulauan jadi emang pertama orang yang nongkrong kita itu kita punya skill pertama yang mereka kan punya skill mau kalau ada nongkrong saya langkungan dari berbagai bacaan orang baca sih maksudnya bacaan artikel di internet atau dari buku kurang kan terus sombong nggak sombong demi kebaikan tentu berbalar resep maca terus resep maca sejarah segala macam tokoh favorit orang mau ke zaman baheula Marco Polo berdasarkan lawan lo buku kurang baca Marco Polo itu berarti Portugal ya bukan Portugis kan bukan Spanyol apa masih Venesia Italia Venesia Eropa lah ya Marco Polo berarti Marco Polo yang ketemu dengan yang Islam nggak sih kebelaikan betul kebelaikan maka daripada itu aja kan ada kisah yang kalau saya ini ada internet sih pengawalan beberapa ada yang di Jawa Timur itu loh Pak yang kerajaan apa ya yang menyatakan bahwa yang mengisahkan pernah ada perseteruan antara adik kakak itu raja itu salah macam akhirnya saudara-saudaraan lah bukan aja sampai mengundang orang Mongol kurang kita Singasari ya Singasari betul ya ya kan betul kan cerita Singasari keduanya yang Laksamana Cheng Ho Kaurang kan gitu ya dikisahkan kan Kaurang di Karawang kan disinggahi juga kan tuh kan yang kesananya ke cerita Sepuro dan sebagainya pernah ayam dia berartinya sorry orang jadi ingat kaya jadi sebelum Macakis Laksamana Cheng Ho mesin lah bro dari lihat nih dari lihat nih mohon maaf sebenarnya ente emang apa ya Singasari ada orang Cina datang tadi yang bikin perjanjian segala macam iya itu yang di Mongol bisa betul yang delegasi enak aja dipotong kupingnya itu dari serial drama radio bukan berarti bukan sejarah bukan asal karena orang penggemar serial kan gitu emang dramanya juga basicnya ada sejarah-sejarahnya jadi kisah itu apa tak orang sejarah apa fiksi tapi sekarang sejarah mah Cengho lah ini tapi ngeliat kerajaan kayak kerajaan Singasarinya itu ada ya, kayak nggak bisa kayak Laksamana Cheng Ho itu kan jauh setelah Tarumanagara betul datang itu apa pas Tarumanagara Tarumanagara lah bro karena kayak cek jauh sebelum Tarumanagara setelah jauh setelah Tarumanagara kan berarti kan
kenapa dia bisa nyampe ke sini, ada kisahnya. Gua tak expect ente ngebahas Laksamana Cheng Ho ya. Kenapa sih? Kan itu yang terkenal. Benar. Tapi maksudnya time apa ya? Terlalu jauh ya. Bukan, gua tahu Laksamana Cheng Ho, tapi dia datang ke kita tuh waktu-waktunya kapan, selaras sama sejarah yang mana, ini orang pada pokok. Oh. Tapi secara negara ya, itu tak salah. Tahu lah ya. Mau cerita apa? Bisa kipas. Kimeti datang dari Tiongkok tadi, dari negara sana ya, negara tinggi timur tinggi mana? Setuju datang. Manggih daratan. Di mana tak Cilamaya ya? Laksamana Cheng Ho. Udah di Cilamaya lah. Di mana? Pokoknya Laksamana Cheng Ho kurang apa, manehna descendantnya itu lobanya di daerah Jawa. Jadi di Karawang manehna berlabuh di kan? Ini ayah ceritanya manehna berlabuh di Karawang. Oh gitu. Orang tahu asal mah ngadengin aja gitu. Oh dia dong. Bisa jadi, kan ente menang di internet. Tahu lah. Intinya orang ngaruskeun kinya. Misalnya kalaupun ada kemungkinan di daerah Karawang itu ada pelabuhan sandar, nah maksudnya pasti siapapun pilgrimage pasti kan bersandarnya di pelabuhan yang emang udah jadi pelabuhan ya. Situ ya bisa jadi di Cilamaya atau di Cemara Jaya. Kalau kita mikir Laksamana Cheng Ho kan naik perahu sesoranganan, montek ada pasti mau ambil pakai sampah pasti maksud saya dia bawa komunitas, ada tukang-tukang lah segala macam kan. Nah ketika tukang-tukangnya itu bersandar satu tempat, ayam meren aing cicing di dia mau makat deh kan gitu kan, mengingat ya seperti kisah para pedagang lah. Mengingat kita tahu lah psikologis orang Tiongkok itu seperti apa. Halo mana kabar? Baik Pak. Ayo gara-gara Pak chat alhamdulillah. Aku bilang Pak Fakadis Damang Pak Iwan. Terus atas dia menuju ngobrol. Kita lagi podcast. Smart itu kita lihat aja. Siapa enggak Pak? Jadi kemana kan? Oh iya. Jadi si apal teh, apalagi kita mengingat orang Tiongkok pasti kan nongkrong ya. Apa? Ya itu Laksamana Cheng Ho aja. Nasi karena misalnya orang mau suka isma expat lah bahasa Inggris nama expat pasti dia nongkrong lapir. Jadi mukim gitu ya luar. Mukim. Nah kita lihat nih daerah pesisir mana di kita yang minimal punya arsitektur ataupun emang masyarakatnya kebanyakan di urang. Di mana? Chinatown paling terkenal di Karawang adalah Cemara Jaya. Arsitektur ini mah Chinatown lah, kalau ngomongin Chinatown pasti arsitekturnya kayak gitu. Kedua Ijong pasti wae. Cilamaya begitu. Oke. Ngomong imah kalau baheulana lobana kayak Chinese tahu sekarang udah nggak ada. Ya emang gue jadi minimalis dan segala macam nih. Maksudnya nggak ada peninggalan rumah yang gaya arsitektur. Ya kalau di Cilamaya di Cemara Jaya mah ya asik kayak gitu. Udah kampung Chinese ya kan. Ini nggak rasis ya guys. Tapi itu yang menjelaskan kenapa seperti itu gitu. Berarti memang sebenarnya orang situ turun-temurun tuh dari zaman bapak. Jadi lain mana nagas gede tiba-tiba kali dia gitu karena di bawah memang bisa jadi mereka yang pertama menempati. Misalnya belum ada orang kita jangan disebutnya akulturasi budaya mau ke sini kan gitu ya.
Tahila berarti kayak bangsa Arab bersandar tadi orang. Ongko. Bangsa Arab ongko. Bangsa Arab mah sebelum-sebelumnya kalau menurut saya sih. Cuma itu tadi yang saya bilang. Bangsa Arab mah masuk ke jero. Boleh lah nongkrong di pinggir laut. Seperti itu. Kan saya kurang kan orang Arab sana ya. Dan iya sih ada sih. Dan mereka orang berarti. Memang sangat lah pokoknya namanya. Tapi intinya mah orang Arab oke datang, dan kalau orang Arab meren kan geus ngajalur tae di jero merenya dan di zaman rumah negara teh ya Syekh Huroma saya berlabuh pas ya berlabuhnya kemungkinan sih nggak di pinggir laut tuh, tapi langsung nyusurin Citarum masuk sampai di tapi kan yang daerah besar yang disebut makam itu kan daerah laut kan ya. Makam Syekh Huroma, makam kan yang di Rawa Gede, yang makam mana? Makam Syekh Huroma dengan ayat bulan, Gapura, itu daerah mana itu? Daerah sih, selama ya nyata. Entah saya dah meskipun informasinya kan di bagian pesantren di yang daerah alun-alun itu kan, jadinya ya kan jangan di rumah mereka. Itu tadi bukan saya di angin ya segala macam mungkin pendek. Pak Adem berarti di mana? Di mana terus saya orang tua Karawang. Saya lahir di Karawang. Orang tua saya orang Daif lah. Kayaknya daerah ngaranna Daif Kolon. Daif di saya lain dari di wilayah Sebalusah itu. Basis dari sebenarnya sampai ke nenek moyang di situ. Tapi di kuburan leluhur banyakan di maksudnya bukan leluhur ya. Pokoknya kuburan yang aki-aki dulu bala banyak di Dai sama di Batu Negara. Jadi emang turunannya ke Jaya Negara saya mah Jaya Negara sih. Jakarta Sunda Kelapa. Tapi mualim juga, apa istilahnya pelaut juga. Ya dulunya meren, saya kan sekolah apa kan, pelaut. Senang. Orang mas soalnya teka laut teh. Anda dari mana? Bukan saya di Gunung, dari Garut. Oh nggak ya, kakek di bapak, nenek di bapak Garut. Sebenarnya pelaut nih di Subang, jadi di mama dan di Subang, tapi di Bandung ya intinya mah sih Garut oke, baheulana kan laut ya awal-awal di laut nyebar itu kan kita kan ngelihat range-nya itu ribuan tahun lah, ratusan tahun lah. Soalnya itu hal lancar ini jangan terlalu dianggap serius. Ya, serius sih itu ngomong. Kita nggak terlalu banyak referensi lah. Kita adu lagi. Pokoknya ngobrolin laut ya. Kan mantaknya kan di Karawang loba barang-barang yang berharga yang tenggelam kan. Misalnya ditemukan. Katanya. Ya mbak. Apa? Disebut dari BMKT misalnya yang disebut mata misalnya dan memang sudah ingin mempopulerkannya ya, cuma maksudnya gitu BMKT itu barang muatan kapal tenggelam, barang muatan si keramik segala macam. Karena emang jalur lain di daerah urang dalam ya ya bahkan nyelam nyokotan eta dulu sekarang nggak ada air nama sama berarti dulu kapan? Ya kalau yang kayak gitunya mah mungkin puluhan tahun yang lalu lah. Baru ada. Ya, benar macam cuma belah udah pengalangan insya ayah sih kan benar itu benar. Bukan karena di kita ada terumbu karang di tengah-tengah dan tidak ada hercules warna. Iya maka daripada itu nggak mungkin kalau nggak ada yang nabrak. Pasti nabrak mulai zaman baheula kan.
Sebentar nih, memang saya bodoh soal ini. Dan enggak kan mercusuar itu penanda adanya daratan, betul? Iya, minimal bukan cuma menanda adanya daratan, penanda adanya bahaya atau penghalang perahu. Misalnya salah satunya adalah terumbu karang. Diulang lah ya. Sudah tandaan ya kan, kamar kan cerita. Karangna ya, mercusuarna. Oh, persis nama. Naon bapak tingin? Ya kan orang tuh bukan duit sih. Jadi kenapa Ada alasannya dong. kenapa nggak Kan dulu mah kan cari usum lah. zaman ayeuna zaman ayeuna mah saya pakai GPS segala macam terus kan ngowan di daerah dinya ada terumbu karang. Iya. Kenapa kita nggak bikin lah? Lumayan jadi pariwisata. Coba bikin orang pariwisata mangga. Ya itu tuh. Gak terlalu sih kalau tahun kalau sekarang ya teknologi ada kapal kecil mah nggak akan terganggu ya. kapal kecil mah nggak terlalu. Ya, kapal yang Walaupun terganggu, mereka udah tahu ada orang dia. Misalnya lalu lalu beranggu orang. Kan orang yang banyak yang naik motor pemakaman. dia nih. Nah itu masalahnya. Zaman yang bisa GPS, zaman bala mah kan kalau Tahu lah, saya kenapa kita tidak ada manusia. dari aku jadi sekarang nya. Makanya lo banu karang mantenna jadinya. Apa strategi Belanda? Jadi kayak Belanda. Tapi banyak yang karang mereka juga kan ada koin-koin Belanda gitu. Nah, kenapa ketahuan di situ ada harta karun atau ini terbawa ombak ke darat. Senang Golden. Jadi Kenapa Bapak tidak melakukan kegiatan ekspedisi? karena persyaratannya luar biasa. Gini loh, sekarang kan posisinya kalau ada barang muatan atau harta karun apapun namanya itu milik negara. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, milik negara nggak apa-apa. Berarti kan harus diserahkan ke negara. Kalau ketemu. Kalau zaman sekarang, kalau yang barang muatan kapal tenggelam apalagi pengangkatannya pun ada cara-cara yang baru bisa dapat izin. Kalau kita belum bisa melakukannya, kita nggak bakal dapat izin. Untuk menang orang nyelempung. Kusapor, bos, mami kan bos. Ayam meren gitu nggak ada. Nggak tahu dah kalau misalnya diniat. Yang penting menangnya, tapi tidak ada lagi potensinya. Malah mungkin sudah menjadi karang ya. Ya, saya tuh kalau yang kayak gitu teh, kenapa tidak terlalu suka? Ya. Nanti juga mungkin nggak tahu saya tanyakan atau gimana ya. Lebih ke karena ketika informasi seperti ini timbul, orang lo berniat jahat kan banyak. Anda suudon sekali. Maksudnya di antara yang berniat baik, banyak yang masalahnya sudah terjadi pengerusakan terumbu karang, cuman gara-gara nyari harta karun. Nah, Kan pressure hunter di BMKP itu merusak. Lah pasti kan di mampu. Jam belas. Oh, jadi sebenarnya Tapi rusak pembunuh. Nah itu makanya sekarang mah nggak terlalu digembor-gemborkan, terutama oleh pemerhati lingkungan sih. Guys, kajian kan gitu. Maksudnya senajan misalnya kita di bawah laut ada kerangka perahu atau apa yang bagus gitu ya, mendingan jadikan site wisata di kan Bapak kan penyelam di gosong ondel khusus seperti itu. Gosong Sendulang. Gosong Sendulang. Kan berarti area situ Bapak udah Ya, puterin dong. enggak juga. Yang udah diputerin Udah tahu lah. Bagus nggak? Jangan ya jadi. Malu tuh Vio. Nggak maksud tadi yang buat jadi site. Oh,
buat jadi site untuk ini menyelam kita di sini nanti ya. Makanya itu sayangnya di daerah sana itu ada karang namanya karang kapalan. Zaman dulunya ada kapalan. Oh, kapalan. Ini dong. Karang kapalan. Nah, karang kapalannya nih ada geladak. Namanya pokoknya tempat setir gitu. Oh, ini nakoda berarti. Nakoda. Tapi udah nggak kelihatan sebagai kapal utuhnya itu gara-gara dulu ada eksploitasi Harta karun. Sebab ada berarti. Umut. Akhirnya saya jadi punya pengetahuan baru. BMHC. Untuk apa pelaut, orang laut? Nah, itu pengetahuan yang biasa saja. Kurang itu kan. Biasanya saya pernah ke daerah no emang. Saya pernah ke Bangka Belitung. Mercusuar itu Ada yang mungkin itu pencusuannya ada setelah banyak Nah, di sana ada satu rumah yang memang jadi museum bom kafe. Sana kurang dan pernah. ke museum di Bangka Belitung kan pernah. Tapi ke museum nanti Alhamdulillah. Belitung mana? Belitung Timur. Berarti sekolah Muhammadiyah. Daerah situ. Rasa Pelangi kan? Iya. Daerah situ. Bukan dulu. Di kota. Nah, itu enggak. Dulu sih di rumah nggak tahu. Waktu itu ada bangunan museumnya juga. Tadi janjian ke museum. Gua main di lautnya saja. Dalam apa? Ke island itu ya. Vibe kehidupan bajak lautnya lebih terasa kalau mereka datang ke museum katanya emang dulu kan pulau itu juga kadang-kadang kan pulau-pulau bisa jadi tempat menyembunyikan hasil rampasan kan dari laut. Nah, Pirate of the Caribbean cuma karun ya bisa. Cuma sekarang itu ada. Ya Allah alam ada tapi tidak terlalu banyak diekspos dan segala macam. Harus sudah modern nih. Sudah modern lah. Cuma selain itu mau orang apalnya di site kita mah ada kepala ledak. Gimana? Apa bekas meledu? Pokoknya nggak tahu udah meleduk apa. Iya, siap Pak. Siap. Ayo Bapak. Sehat Pak. Ayah pawang lah sih orang lihat ini posi. Oh yang jelas lah ada. Selam. Ya ini Benderanya? Bendera itu bang, Pak. iya. Nggak tahu deh. Ini selam. Mikat nggak boleh. Tapi nah kisah lah itu nama. Tapi kayaknya cukup pembahasan ngalor ngidul gitu. Apa namanya Orang yang tersiun tuh bisa berenang. ente mah malahnya film Kan makin pemberat. Apa berat ya, Pak? model awak ente film Cocok berhenti. ente mah tenggelamna penyebabnya panik. Kamu panik Pengen mengalami. Oke. Saya tidak akan bisa. Oh enggak, kalau misalnya maksud saya, kalau ketakutannya adalah tenggelam, Anda tidak akan tenggelam. Kalau Anda ingin menyelam menggunakan alat, ya pasti tenggelam. Kan menyelam itu pakai pemberat. Iya. Betul. Ayo pemberat ini bersih. Si suang beren itu mah si gana kada lombaan pemberat. Kenapa kau tadi ngambek? Udah pincai. Jadi body shaming orang. Pasti soal dua sini. Ayo. Oh, orang naik rapat, Bang. Jadi segitu aja cukup ya. Closing-na geus lah. Dapur Cikur. Sampai dapur Cikur yang enak ternyata.